selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya dan tetap semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu Guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa Kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Kita masuk tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 pembelajaran keempat. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu Guru sudah menjelaskan manfaat globalisasi bagi perekonomian bangsa, bahwa dengan adanya globalisasi, mendorong ekonomi dunia tumbuh secara menyeluruh, selain meningkatkan komoditas barang, juga mendorong peningkatan pendapatan negara. Jadi, globalisasi itu memberikan manfaat untuk banyak negara. Misalnya, dengan terbukanya perekonomian antar negara, memudahkan mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi, mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Nah, sekarang anak-anak boleh membaca. Setelah itu, kemukakan pertanyaanmu tentang arus globalisasi. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Globalisasi terjadi ketika banyak hal, baik itu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi mendunia. Globalisasi bisa membuat masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi itu memiliki dampak negatif dan positif. Salah satu dampak globalisasi adalah pada bidang ekonomi. Coba anak-anak perhatikan, amati gambar peta kondisi geografis negara Indonesia. Globalisasi perekonomian erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Kita tahu bahwa negara Indonesia berada pada posisi silang yang menguntungkan di mana negara kita menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik itu lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Indonesia juga sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Nah, jadi berdasarkan letak geografis Indonesia, maka masyarakatnya pun beragam perekonomiannya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab keberagaman di bidang ekonomi adalah profesi atau mata pencarian masyarakat yang beragam. Keberagaman mata pencarian itu disebabkan oleh
perbedaan tingkat pendidikan, dan keadaan geografis wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Baik anak-anak, Ibu Guru sekarang akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat pun semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semua berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, negara pun terus memajukan pendapatan nasional mereka dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak atau BBM dengan menjadikan pendapatan nasional yang akan lebih baik dan tingkat perekonomian kita pun akan semakin baik. Baik anak-anak, coba perhatikan dampak pembangunan ekonomi. Yang pertama, dampak positif pembangunan ekonomi suatu negara. Kita lihat yang pertama, kegiatan ekonomi suatu negara akan semakin lancar dan baik dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat suatu negara. Pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Sehingga pada hal ini ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan menambah kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pembangunan ekonomi akan memperluas lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran dalam negara tersebut. Yang keempat, pembangunan ekonomi akan berdampak pada kegiatan perekonomian dilakukan oleh suatu negara akan lebih dinamis dan beragam seperti perubahan perekonomian suatu negara dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Kemudian yang kelima, terciptanya lapangan pekerjaan sebagai akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung akan berdampak pada pendapatan nasional yang baik. Kemudian yang keenam, lingkungan hidup dalam masyarakat akan lebih nyaman dan indah karena selalu diadakan perbaikan di negara tersebut. Sekarang kita lihat dampak negatif dari pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, dengan adanya pembangunan ekonomi akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup dalam masyarakat apabila pembangunan ekonomi tersebut tidak terencana dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembangunan ekonomi, industrialisasi akan mengakibatkan kurangnya lahan pertanian dalam masyarakat, banyaknya lahan-lahan yang digunakan untuk industri, maka akan mengurangi lahan pertanian. Dampak yang ketiga, hilangnya habitat alam, baik habitat hayati maupun habitat hewani. Karena kurangnya lahan pertanian, maka habitat hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani
akan berkurang. Dan yang terakhir, dampak negatif yang terakhir terjadi sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Baik anak-anak, sekarang perhatikan bagaimana menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya dalam mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan mengenai bagaimana rasa bangganya kita menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Baik anak-anak, perhatikan manfaat dari menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama, kita dapat memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Dan yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kita kepada masyarakat dunia. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan ya. Ibu Guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, kita bersatu dalam doa dulu dengan doa penutup kita, yaitu doa Salam Maria. Kita mulai ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah Ibu jelaskan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.